Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran pagi hari ini kita mulai, terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, untuk pagi hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca siswa dapat mengetahui peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dengan penuh kepedulian. Yang kedua, dengan membuat peta pikiran, siswa dapat mengidentifikasi peristiwa-peristiwa penting seputar pembacaan teks proklamasi. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui kalau dapat mengubah suatu benda dengan tanggung jawab. Yang keempat, dengan mengamati gambar, siswa dapat mempraktekkan gerak tari dengan pola lantai yang benar. Yang kelima, dengan membaca, siswa dapat mengenal Ahmad Subarjo dengan penuh kepedulian. Dan yang terakhir, siswa dapat mengenal suku-suku bangsa di Indonesia dengan penuh kepedulian. Anak-anak, untuk materi selanjutnya, tolong anak-anak dibaca terlebih dahulu teks yang berjudul Sang Proklamator di halaman 49 buku LKS pembelajaran 3 ya. Silakan dibaca. Anak-anak, setelah kita membaca teks Sang Proklamator, untuk selanjutnya yaitu peristiwa heroik mendukung proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh rakyat di berbagai penjuru daerah. Peristiwa pembacaan proklamasi memberikan semangat untuk melakukan perlawanan mengusir penjajah di berbagai daerah. Ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Ini yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia, bahwa Indonesia terus merdeka, ya, biar terbebas dari penjajahan-penjajahan yang sangat menyiksa bagi rakyat Indonesia dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Peristiwa heroik yang pertama yaitu di Yogyakarta. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Nah, jadi pada saat itu para pegawai pemerintahan dan perusahaan yang dikuasai oleh Jepang itu mengadakan atau melakukan mogok kerja, ya. Supaya apa? Supaya pemerintahan Jepang itu menyerahkan kantor-kantor ke Indonesia. Itu peristiwa heroik yang pertama yang dilakukan di Yogyakarta. Peristiwa heroik yang kedua yaitu di Surabaya. Terjadi insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Jadi pada saat itu rakyat yang ada di Surabaya tidak terima kepada pemerintahan Belanda. Karena apa? Dia mengibarkan bendera di atas Hotel Yamato, yaitu warna merah, putih, dan biru. Dan pada saat itulah masyarakat Surabaya menaik di atas hotel dan menurunkan bendera itu dan lalu merobek-robek warna yang biru dan lalu dikibarkan kembali bendera kita yaitu merah putih.
Peristiwa heroik yang ketiga yaitu di Semarang. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa itu, di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda. Nah, ini merupakan salah satu bahwa kita selalu mengingat. Di sini bukti nyata bahwa para pemuda Indonesia itu sangat-sangat luar biasa karena memiliki jiwa patriot yang luar biasa. Dia merelakan nyawanya demi apa? Demi bangsanya, yaitu demi bangsa Indonesia untuk mempendapat suatu kemerdekaan, mengusir para penjajah yang ada di muka bumi Indonesia. Maka dari itu kita sebagai generasi penerus harus mengikuti jejak dari pemuda-pemuda yang ada di Semarang ini. Rasa semangatnya harus kita tiru. Rasa perjuangnya harus kita tiru ya. Kita sebagai anak bangsa harus benar-benar menjadi anak yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini. Peristiwa heroik yang lainnya yaitu di Aceh. Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau disebut API. Anggota API kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Di tempat-tempat yang telah mereka rebut, para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Ini sungguh luar biasa yang diperjuangkan oleh pemuda yang ada di Aceh. Kita harus mengikuti rasa semangatnya beliau-beliau ini. Kita harus mengikuti rasa semangat yang dimilikinya. Kita sebagai generasi penerus harus memiliki semangat yang lebih dari ini. Ya, kita harus memiliki semangat yang berkobar-kobar. Ya, selalu dikumandangkan. Semangat kita harus disemandangkan. Jangan sampai semangat kita itu nggak ada itu. Kasihan kepada para pejuang yang dahulu yang sudah mengorbankan nyawanya demi NKRI ini. Jangan sampai hal itu terjadi. Kita sebagai generasi penerus harus benar-benar memiliki jiwa yang lebih peduli terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa heroik di Bali. Pada bulan Agustus 1945, pemuda Bali membentuk organisasi Angkatan Muda Indonesia atau disebut AMI dan Pemuda Republik Indonesia atau disebut PRI. Upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan RI telah mereka upayakan, tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak, tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang masih kuat. Nah, pada saat itu upaya-upaya perundingan dan perlawanan terhadap pemerintahan Jepang itu eh, masih belum berhasil. Karena apa? Karena untuk menghancurkan pemerintahan Jepang itu sangat sulit karena persenjataan yang ada di Jepang itu masih kuat. Peristiwa heroik di Sumbawa ya. Peristiwa ini terjadi antara bentrokan fisik antara pemuda dan Jepang terjadi di Gempe, Sape dan Raba. Nah, ini merupakan peristiwa yang terjadi di Sumbawa ya, bentrokan antara pemuda dengan Jepang ya, yaitu di daerah Gempe, Sape dan Raba. Peristiwa heroik di Kalimantan. Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih dan mengadakan rapat-rapat. Namun kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu yang sudah ada di Kalimantan. Rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu sehingga pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan, depan markas sekutu berkumpul lebih kurang 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Nah, itu suatu hal yang
kita apresiasi ya terhadap masyarakat yang ada di Kalimantan. Beliau juga memperjuangkan kemerdekaan dan juga ingin mengibarkan bendera merah putih di atas muka bumi pertiwi ini. Peristiwa heroik di Palembang. Adanya upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Dr. Akagani. Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan RI. Upaya penegakan kedaulatan di Sumatera Selatan tidak memerlukan kekerasan karena Jepang berusaha menghindari pertempuran. Jadi peristiwa yang terjadi di Palembang itu enggak ada namanya satu pertempuran ya, karena dari pihak tentara Jepang itu tidak mau adanya pertempuran, dia malah menghindari pertempuran. Nah, pada saat itulah pada tanggal 8 Oktober 1945 bendera merah putih sudah dikibarkan di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Dr. Akagani dan sudah mengumumkan bahwa Sumatera Selatan itu merupakan bagian dari kekuasaan Republik Indonesia. Peristiwa heroik di Makassar. Gubernur Samratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun, radio, dan tangsi polisi. Nah, itu peristiwa yang terjadi di daerah Makassar ya. Baiklah anak-anak, untuk materi selanjutnya yaitu hidup dalam keberagaman. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia sangatlah banyak. Contoh keberagamannya yaitu suku, agama, dan budaya. Itu merupakan suatu keragaman. Di negara Indonesia ada banyak suku. Bukan ada beberapa ya, tapi banyak suku. Yaitu ada suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, dan lainnya. Terus ada agama. Di negara Indonesia ditetapkan 6 agama. Agama Islam, Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Ini sudah ditetapkan oleh bangsa kita. Oleh ditetapkan oleh pemerintahan kita. Kita berhak menghormati, menghargai satu sama lain. Terus budaya. Budaya itu berbeda-beda. Budaya yang ada di Sumatera Selatan dengan budaya di Jawa Barat itu juga berbeda. Tetapi kita harus saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Bukan karena kita berbeda terus kita bentrok, kita berpecah. Itu jangan sampai. Justru perbedaan itu kita jadikan kekuatan supaya bangsa Indonesia lebih maju ya. Karena di Indonesia itu di dalamnya itu ada berbagai banyak suku, agama dan budaya. Kalau itu kita tidak dijaga, negara lain pasti ketawa gitu. Itu makanya dari itu kita bersama-sama sebagai generasi penerus bangsa kita harus dijaga. Jangan sampai dengan adanya perbedaan justru malah menjadikan suatu perpecahan. Itu jangan sampai. Justru perbedaan itu menjadikan suatu kekuatan bagi bangsa kita. Negara Indonesia terkenal dengan semboyannya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Walaupun di Indonesia itu berbeda suku, agama, dan budaya, yaitu tetap satu Indonesia. Kita sebagai warga Indonesia, bukan warga Buddha, bukan warga Islam, bukan warga Hindu, bukan warga Katolik, bukan warga Kristen, dan bukan warga Konghucu, tetapi warga Indonesia. Karena kita tinggal di Indonesia. Kalau tinggal di Belanda berarti di warga Belanda. Nah itu. Nah, walaupun kita harus menjaga itu. Ya, Bhinneka Tunggal Ika terus kita jaga. Ya, walaupun beda kita tetap satu. Saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Ya. Di sini ada nilai-nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agama. Nah ini, kita berteman tidak boleh membeda-bedakan agama. Misalnya kita punya teman si A itu agamanya A, si B agamanya B.
Nah, kita harus tetap selalu berteman, jangan membeda-bedakan. Wah, kamu teh agama ini nggak boleh berteman dengan agama saya. Itu enggak. Itu hal seperti itu tidak boleh. Berarti kita sudah melanggar dari keluar dari Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Jadi kita harus saling menghormati satu sama lain, menghargai satu sama lain. Walaupun beda, kita harus tetap saling menghormati. Misalkan kita tidak suka, ya kita jangan sampai rasa tidak suka kita itu munculkan. Itu jangan sampai. Ya. Yang kedua adalah menghargai dan menghormati hari besar keagamaan umat lain. Nah, ini kita sebagai umat manusia harus saling menghormati dan menghargai. Ini pada saat misalkan umat muslim melaksanakan sholat Jumat, kita juga harus saling menghormati. Kita menghormati. Kita jangan sampai memutar musik terlalu keras ya pada saat umat muslim sedang melaksanakan sholat Jumatan misalkan. Terus begitu sebaliknya, kalau misalkan ada umat yang pergi ke wihara, pergi ke gereja atau ke pura, ya kita harus saling menghormati. Nah, misalkan kalau umat muslim sedang melaksanakan bulan Ramadan, nah ini harus kita hormati. Jangan sampai kita umat muslim sedang melaksanakan puasa, kita makan di depannya. Itu berarti kita tidak menghargai satu sama lain, tidak menghargai satu perbedaan. Itu. Yang ketiga, tidak menghina dan menjelek-jelekan ajaran agama lain. Nah, ini agama itu mengajarkan kebaikan. Agama tidak ada yang mengajarkan kejelekan. Semua agama itu mengajarkan kebaikan. Ya. Terus jangan sampai menjelek-jelekan agama yang lainnya. Menganggap bahwa agama kita itu paling baik, menganggap bahwa agama orang lain itu paling jelek, itu tidak boleh. Agama itu sama saja mengajarkan kebaikan. Yang tidak baiknya adalah manusia-manusianya. Nah, ini yang tidak baiknya manusia-manusianya, bukan agamanya. Agama itu sebagai pedoman, sebagai pondasi kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu. Jadi di dalam agama itu mengajarkan suatu kebaikan, nggak ada yang mengajarkan kejelekan. Nah, maka dari itu anak-anak harus paham ini, ya. Jangan sampai menjelek-jelekan agama satu yang lainnya. Jangan menganggap agama kita paling benar. Jangan menganggap agama yang lain itu jelek. Jangan beranggapan seperti itu. Itu merupakan pandangan-pandangan yang salah, pandangan-pandangan yang tidak benar, yang harus kita hindari. Terus yang keempat, memberi kesempatan kepada teman-teman berbeda agama untuk berdoa sesuai agamanya masing-masing. Nah, ini kita biasakan hidup saling menghormati satu sama lain. Pada saat kita berdoa di dalam kelas, misalkan di dalam kelas itu ada berbagai macam agama, ya kita harus saling menghormati. Ya, kita mendoakan secara umum. Kita memberikan kesempatan orang lain untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, itu. Terus yang kelima, memberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah bagi teman yang berbeda agama. Ini kita tidak boleh melarang orang yang sedang melakukan perbuatan baik, atau misalkan pergi ke masjid, pergi ke wihara, pergi ke gereja, pergi ke pura, pergi ke kelenteng dan sebagainya. Itu tidak boleh melarang. Itu udah suatu kewajiban orang-orang itu masing-masing. Kita sebagai masyarakat yang baik harus saling menghormati, menghargai. Orang lain sedang bersolat, kita harus menghargai. Orang lain sedang ibadah, kita harus hargai, kita hormati. Jangan sampai orang sedang sholat kita ganggu. Nah, itu hal yang tidak baik. Terus yang keenam, saling bertoleransi. Saling toleransi ya. Toleransi harus kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat. Toleransi itu sangat penting yang harus ditanamkan dalam kehidupan kita. Ya, orang yang lain sedang melaksanakan ibadah, kita harus menghargai, menghormati. Jangan malah kita teriak-teriak. Itu hal yang tidak baik. Berarti kita tidak memiliki jiwa toleransi. Itu ya, itu merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Makanya kita harus mempraktekkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anak, untuk materi selanjutnya yaitu proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pasca dibubarkannya
BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat menjadi PPKI. Sebelum lanjut ke pembelajaran yang selanjutnya, kepanjangan dari BPUPKI yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, pada saat itu dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan diganti menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut PPKI. PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno memiliki beberapa tugas utama, yaitu yang pertama meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Serta yang ketiga, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru, yaitu Indonesia. Untuk menjalankan tugas-tugasnya tersebut, maka PPKI segera menggelar beberapa sidang, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, yang pertama menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus 1945, yang pertama membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Yang kedua, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo, yang dipimpin oleh seorang gubernur. Pada tanggal 22 Agustus 1945, yang pertama membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, yaitu KNIP, sebagai pembantu presiden sebelum lembaga-lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945 terbentuk secara resmi. Yang kedua, membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan, yaitu Komite Nasional Indonesia atau KNI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan BKR Badan Keamanan Rakyat yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban umum di bawah koordinasi KNI. Nah, itu merupakan hasil-hasil dari sidang PPKI. Untuk materi selanjutnya yaitu jenis pola lantai. Jenis pola lantai dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pola lantai garis lurus atau disebut diagonal. Pada lantai diagonal merupakan pola dalam seni tari yang membentuk garis lurus, menyudut ke kanan atas, ke kiri atas, ke kanan bawah, ataupun ke kiri bawah. Pola lantai ini memberikan suatu makna akan kedinamisan dan kekuatan. Nah, ini jadi merupakan pola lantai garis lurus atau disebut diagonal. Yang kedua, pola lantai garis lurus horizontal. Pola lantai horizontal merupakan pola dalam seni tari di mana penari belajar lurus dari kanan ke kiri atau sebaliknya dari kiri ke kanan. Pola lantai ini memiliki makna tentang hubungan antara manusia dengan alam. Nah, ini merupakan contoh dari pola lantai garis lurus atau horizontal. Pola lantai yang ketiga yaitu pola lantai garis lengkung atau melingkar. Pola lantai melingkar merupakan jenis pola dalam seni tari yang membentuk suatu lingkaran. Pola ini memberikan makna mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sebagai contoh tari kecak dari Bali. Yang keempat, pola lantai garis lurus atau vertikal. Pola lantai ini membentuk garis lurus dari depan ke belakang ataupun sebaliknya dari belakang ke depan. Pola ini bermakna tentang hubungan antara manusia dengan manusia lainnya serta kehidupan sehari-hari. Ini merupakan 4 jenis pola lantai yang perlu anak-anak pahami, yang perlu anak-anak ketahui. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga dengan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat buat anak-anak semuanya. Dan jika bila anak-anak kurang paham, boleh tanyakan secara langsung
ke Bapak melalui via WA ataupun telepon. Seperti biasa di akhir pembelajaran ada evaluasi pembelajaran. Di sini ada 5 soal, silakan salin di buku tulis kalian dan lalu dikerjakan. Setelah itu dikumpul ke sekolah atau dikumpul melalui via WA boleh. Saya kira itu, semoga anak-anak bisa mengerjakan dengan baik dan mendapat nilai yang bagus. Semangat, semangat, semangat.